Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mahdalena SPMP dan rekan-rekan teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang berjumlah 7 orang, yaitu Anissa Ilmina, Maulida, Mulia Rahmah, Rahmiyanti, Nurina, Liani Astuti, Zakiyah, akan mempresentasikan tentang judul kami, sudut pandang perilaku pembeli dan tipe konsumen. Yang pertama, saya persilahkan untuk Mulia Rahmah. Perilaku pembeli. Yang dimaksud dengan perilaku pembeli merupakan sebuah proses teratur di mana individu-individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk tujuan mengambil keputusan-keputusan di pasar tentang barang dan jasa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli. 1. Faktor budaya. Faktor ini mempengaruhi tindakan seseorang dalam mendapatkan sesuatu, baik barang atau jasa. Contohnya, gaya adat perkawinan beda antara wilayah A dengan wilayah B. 2. Faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Contoh faktor ini dipengaruhi seperti usia, jenis kelamin, profesi, latar belakang, dan lain-lain. 3. Faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan, kelas sosial, pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. 4. Faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Selanjutnya, saya persilahkan untuk Zakiyah. Proses pembeli, satu unit pembelian produk atau merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha atau pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. B. Produk saja, yaitu berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan rencana pelanggan untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. 2. Pengaruh situasi atau kondisi toko. Ada suatu karakteristik fisik yang sangat penting bagi setiap bisnis dan bisa mempengaruhi perasaan atau mood dari para konsumen yang berkunjung ke toko sehingga mempengaruhi minat untuk membeli. B. Marketing stimulus. Ada seperangkat peralatan atau instrumen pemasaran, biasa disebut buruan pemasaran, yang terdiri dari produk atau service, price, promotion, dan flash. C. Ketersediaan stok barang. Artinya adalah barang yang disimpan perusahaan untuk nantinya dijual di periode yang akan datang. Di kondisi konsumen, yaitu kondisi orang atau organisasi yang berpengaruh terhadap membeli produk, barang, atau layanan jasa tersebut. Di tipe-tipe konsumen. 1. Konsumen pria. Mudah terpengaruh oleh bujukan penjual, sering tertipu karena tidak sabar untuk memilih dulu sebelum membeli sesuatu. Punya perasaan kurang enak jika memasuki toko tanpa membeli sesuatu, kurang begitu berminat untuk berbelanja sehingga sering terburu-buru mengambil keputusan membeli. Mudah dipengaruhi oleh nasihat yang baik serta argumentasi yang objektif. Selanjutnya, saya persilahkan untuk Maulida. Selanjutnya, 2. Tipe konsumen wanita. Yang pertama yaitu tidak mudah terbawa arus atau bujukan penjual. Lebih banyak tertarik pada warna dan bentuk, bukan pada kegunaannya, karena wanita lebih perasa daripada pria. Selalu mengikuti tren terbaru, mementingkan status sosial, mudah meminta pandangan, pendapat, ataupun nasihat dari orang lain. Senang berbelanja, sehingga seringkali sukar untuk cepat menentukan barang mana yang akan dibelinya. Selanjutnya, 3. Tipe pembeli remaja. Remaja amat mudah terpengaruh oleh bujukan penjual, mudah terbujuk iklan, tidak berpikir hemat, dan kurang realistis dan impulsif. 4. Tipe pembeli lanjut usia. Memiliki pola berpikir yang sesuai dengan pengalaman hidupnya, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak terburu-buru dalam membeli barang. Kehidupan sekarang dirasakannya amat tidak menyenangkan. Bersikap tenang dan ramah, terutama
dari kaum wanitanya cenderung menunjukkan rasa keibuan kepada yang lebih muda. Slide selanjutnya saya silahkan Rahmiati. 5. Pembeli pendiam. Ada rasa malu, ada kalanya pembeli tidak mau atau segan berbicara. Biasanya jika pembeli tidak dapat memusatkan pikirannya pada suatu barang, sering dapat menunjukkan kesan gugup. 6. Pembeli yang suka berbicara. Cirinya suka berbicara tentang 1001 masalah sambil memasuki toko, tapi tanpa menyinggung tujuannya memasuki toko. Cara menghadapinya, penjual harus secara bijaksana harus dapat mengalihkan perhatiannya kepada barang yang akan dibelinya. 7. Pembeli yang gugup. Usahakanlah setenang mungkin dalam menghadapi pembeli ini. Jangan sekali-kali mencoba menawarkan barang melebihi apa yang dimintanya. Jangan menunjukkan kesan tahu bahwa pembeli berada dalam kondisi gugup. 8. Pembeli yang ragu-ragu. Kondisi keuangan yang kurang memungkinkan secara cepat memutuskan sesuatu sehingga pembeli harus berpikir 2 kali. Barang yang akan dibeli adalah untuk orang lain. 9. Pembeli pembantah. Jika memasuki toko sering membuat gaduh, menganggap dirinya adalah yang paling pandai, segan mendengarkan argumen orang lain tentang suatu jenis barang. Slide selanjutnya saya silahkan untuk Nurina. 10. Pembeli pendatang. Kadang-kadang akan dijumpai kesulitan jika menghadapi pembeli yang datang dari daerah pedesaan. Cara menghadapi perlu mengalokasikan banyak waktu bagi tipe pembeli ini. 11. Pembeli yang sadar. Pembeli yang yakin terhadap dirinya sendiri dan sudah mengetahui apa yang akan dibelinya. Efisiensi waktu pembelian. 12. Pembeli yang angkuh. Kesenangan membual. Mudah dikenal karena apa yang mereka lakukan serba berlebihan. Congkak. Mencoba untuk memaksa menjatuhkan harga barang. Biasanya ingin menggagalkan terjadinya penjualan dengan cara yang picik. 13. Pembeli yang curiga. Pembeli yang selalu mencari kesalahan pada barang-barang yang akan dibelinya atau kesalahan-kesalahan dari penjelasan pelayan toko. Orang yang tidak tenang dan selalu merasa curiga akan diperas atau ditipu. Slide selanjutnya saya persilahkan untuk Anissa Ilmina. Cara menghadapi tipe konsumen. 1. Tipe pendiam. Siapkan mental, mulai pembicaraan dengan nyaringan. Untuk menghadapi konsumen dengan karakter pendiam, perlu menguasai cara komunikasi yang lebih agresif namun berkualitas. Mulailah dari menginformasikan hal-hal dasar tentang produk sambil berusaha menjalin kedekatan emosional dengan pertanyaan umum tentang diri mereka. 2. Tipe cerewet. Pendengar yang baik, ikuti alur belokan, menyela. Tipe ini akan sangat bertolak belakang dengan karakter konsumen yang tidak banyak bicara. Mereka akan lebih banyak mendominasi pembicaraan bahkan ketika baru bertemu dengan penjual. 3. Tipe arogan. Beri pemahaman produk, pujilah dengan sopan, jangan ganggu kesendirian. Tipe arogan ini akan selalu merasa paling tahu tentang banyak hal, sehingga ketika adu argumen dengan orang lain, ia akan terus memposisikan diri sebagai orang yang tak mau kalah. 4. Tipe sombong. Biarkan berbicara, beri kesan setuju, beri pujian. Kalau bertemu dengan konsumen tipe ini, mungkin akan banyak drama yang perlu dilakukan supaya mereka selalu merasa benar. Biasanya, konsumen sombong sudah terlihat dari cara bicara dan bagaimana mereka membanggakan diri sendiri di depan orang lain. 6. Tipe hemat. Siapkan hitungan, beri info manfaat, teliti dan detail. Orang yang suka berhemat ketika akan berbelanja akan sangat memperhitungkan detail produk yang akan dibeli, mulai dari harga, ukuran, sampai manfaat yang akan didapatnya jika membeli produk tersebut. 7. Tipe pembanding. Kuasai produk maksimal, pelajari kompetitor. Tipe ini akan sangat penasaran dengan produk-produk yang disediakan. Maklum saja mereka belum paham soal produk dan apapun tentang bisnis. Makanya untuk melayani tipe ini yang perlu dilakukan saat memberikan informasi sesuai apa yang mereka inginkan, kemudian manfaatkan kesempatan untuk menjadikan konsumen setia di masa depan. Slide selanjutnya saya persilahkan untuk Mulia Rahmah.
Perilaku konsumen Indonesia. Berpikir jangka pendek, tidak terencana, suka berkumpul, gagap teknologi, berorientasi pada konteks bukan konten, suka buatan luar negeri, religius, gengsi, fanatik kedaerahan, kurang peduli lingkungan. Memasuki sesi pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? 2. Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli. 3. Sebutkan ada berapa macam tipe-tipe perilaku konsumen. 4. Apa perbedaan antara tipe konsumen pria dan tipe konsumen wanita. 5. Berikan pendapat dan solusi dalam menangani tipe konsumen pembeli yang pendiam. Sekian, terima kasih.